Oke, selamat pagi. Kita mau mereview orderan untuk Honda Jazz ya, Jazz GD3 ya. Nah, ini sebelumnya sudah pernah dia pakai LED tapi dikeluhkan adalah ya biasalah ya, silau, tidak fokus. Kalau saya melihat sekilas ini LED-nya adalah eh, S3 ya, COB C6 atau S3 ini ya, 3 sisi. Nah, sangat benar untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya seperti ini ya. Reflektornya ya. Untuk saya lebih yakin. Tapi kalau seperti mobil Honda Jazz, seperti mobil Innova ya, saya sudah paham sih. Sebenarnya saya cuma butuh adalah ini nih. Bukan ininya nih. Di sini ada pola ya. Ya, kalau ini kita zoom, di sini nih ada garis nih. Ya, di sini juga ada garis. Nah, bukaan sudut ini kita butuh tahu nih. Ya, jadi misalnya kalau kita ini diedit ya, jadi kita itu harus tahu nih pola ini nih. Nah, ini pola ini nih. Pola ini berapa ini sudutnya? Ya, jadi kita butuh bukaan sudut. Kenapa? Karena pola tiap headlamp ini berbeda nih pola ininya nih. Ya, ini bukaannya berapa? Ya. Nah, tapi kalau kayak untuk Honda Jazz kita sih sudah tahu lah, sudah patokannya sudah punya. Karena mobil Honda Jazz kan mobil sejuta umat ya. Kadang-kadang ada mobil eh, yang mobilnya itu aneh-aneh ya kita nggak punya, atau mobilnya baru. Nah, ini pola ini nih, bukaan sudut ini kita perlu tahu ya. Jadi kenapa kita perlu tahu bukaan sudut itu? Karena gini, reflektornya mobil itu kan punya halogen. Kita mengganti ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Kenapa? Ini adalah halogen H4 mobil Anda. Ini ada payungnya. Ya. Nah, kalau kita pecahkan ini. Nah, ini ada payungnya. Ini payung ini lahir dari halogen. Ya. Jadi halogen itu ada payungnya. Ini asli bawaan halogen lahirnya, ada payungnya. Nah, supaya bagus, bagaimana LED-nya? Ya harus ada payungnya juga. Nah, ini ada payungnya. Ada payungnya. Nah, payungnya ini yang harus disesuaikan ke halogen. Ya, nah makanya kenapa LED ini saya bilang bagus, karena LED ini mempunyai payung yang bisa dilepas dan bisa disetting. Nah, kita akan setting ini, kita pasin dulu sama tidak tekukannya dengan halogen payungnya. Ya. Kalau tekukannya sama atau polanya tidak sama ya kita betulin. Nah, ini satu, kita perhatikan dulu. Jadi ini bisa disetting, dikalibrasi, dan ini bisa dipapas. Ya, karena kemiringan sudutnya ini penting untuk sama dengan bukaan itunya, ya, bukaan di reflektor. Makanya saya menghimbau atau saya menyarankan untuk Anda yang sudah beli di saya, kirimkan foto depan mobilnya ya. Sebenarnya saya bukannya mau lihat mobil Anda seberapa bagus, bukan. Sebenarnya saya cuma mau tahu, oh untuk mobil itu Innova tahun berapa, karena kan saya sudah bilang bukaan tiap-tiap sudut itu berbeda. Nah, bukaan tiap sudut berbeda nanti ada hubungan dengan putaran ininya, 11.30, 11.45, jam 12, atau jam 11, seperti itu. Nah, ini ada hubungan dengan putaran itu. Nah, makanya Anda harus paham ya. Kadang-kadang ada orang, Pak udah order, Pak minta foto depan mobilnya. Aduh, nggak usah Pak foto depan mobilnya. Ya nggak masalah sih. Saya cuma takut aja salah setting seperti itu. Jadi ada baiknya Anda kirimkan, ya setidaknya saya kan bekerja dengan baik ya. Karena jujur terus terang orderan bukan cuma satu, ya orderan banyak. Makanya kirimkan foto depan mobilnya, nama, alamatnya, supaya kita bisa sebelum kita kirim kita recheck ulang seperti itu ya. Kita lebih teliti, lebih baik dibandingkan asal-asalan kerjanya ya. Oke, kita perkenalkan bohlam ini adalah bohlam JL3. J artinya juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya adalah 3 warna. Bohlam ini produk dari Jungki Wenas juragan lampu yang original, terdapat logo emboss Jungki Wenas di sini. Ya. Banyak
di online yang mengatasnamakan bohlam JL3, bohlam 3 warna itu mengatasnamakan Jungki Wenas segala macam. Nah, Anda harus perhatikan yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas, terdapat logo stiker JL, dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Hati-hati, banyak yang menjual produk KW tiruan, tembakan, ikut-ikutan, ya, numpang tenar segala macam. Hati-hati buat Anda. Saya hanya bisa menghimbau Anda sebagai calon pembeli karena saya sudah pernah menegur yang bersangkutan malah galakan yang tiru-tiru itu, ya. Jadi Anda jangan sampai salah beli, jangan berpatokan pada harga murah karena semua pasti yang tiruan KW, yang kopi atau yang ikut-ikutan pasti harganya jual di bawah kita. Itu udah hukum alam, ya. Sama seperti kita namanya barang KW, Anda beli jam G-Shock KW ya pasti harga yang KW-nya lebih murah dibandingkan yang original. Kadang-kadang pedagangnya ngaku itu original atau itu barang KW, it's okay, no problem. Tetapi kadang-kadang ada yang menjual barang KW seharga dengan barang ori. Nah, itu yang Anda harus hati-hati. Nah, saya hanya memberitahu Anda bahwa yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas di sini, terdapat logo stiker JL, barang ini bergaransi, jika rusak silakan komplain, kita akan tukar baru. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini adalah bohlam 3 warna yang paling terang. Paling terangnya ini level wattnya cuma 32 watt. Ini sudah paling terang. Belum ada yang mengalahkan dia untuk di kelas 3 warna loh. Ya, saya bilang di kelas 3 warna ini 32 watt sudah paling terang. Ya, 32 watt ini real adalah satu bohlam. Jadi kalau Anda mau menghitung 2 bohlam berarti bohlam ini sekitar 60 watt, 64. Ya. Kenapa sih kita butuh bohlam 3 warna? Anda tahu dong pagi ini hari apa nih? Hari Selasa ya. Hujan tiba-tiba ya. Jadi bohlam ini untuk segala cuaca. Jadi buat Anda yang sering berkeliaran di jalan gitu ya, sering lebih lama waktunya di jalan, Anda bisa pakai warna putihnya, Anda bisa pakai warna putih kuningnya, Anda bisa pakai warna kuningnya. Ya, karena ini bohlam 3 warna untuk segala cuaca. Memang kadang-kadang kita memakai warna putih memang paling terang, tetapi kalau Anda ketemu hujan, ketemu kabut, ketemu jalanan basah itu payah ya. Nah, jadi bohlam ini bisa menghasilkan warna putih, bisa menghasilkan warna putih kuning, bisa menghasilkan warna kuning ya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Ya. Sekali lagi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi ini bagian untuk lampu dekat, ini bagian untuk lampu jauh. Sama seperti halogen, kita taruh begini, ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Jadi kalau LED, ini lampu dekat, ini lampu jauh. Lampu dekat ini terdapat 2 buah chip, ada kuning dan ada putih. Kuning bisa nyala sendiri, putih bisa nyala sendiri, dan bisa nyala dua-duanya, putih kuning. Ya, seperti itu. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Ada di pasaran atau ada merek-merek lain di luar, berubah warnanya adalah lampu dekatnya putih, lampu jauhnya kuning. Jadi hanya berubah warna putih kuning gitu aja. Nah, LED kita tidak seperti itu. LED kita adalah berubah warnanya di lampu dekat. Lampu jauhnya tetap akan warna putih. Yang lampu dekatnya bisa berubah warna seperti itu. Ya, jadi bedanya seperti itu. Ya, jadi jangan samakan harganya dengan harga yang murah. Kadang-kadang orang melihat fisik sama. Ya, ngapain beli di si Jungki mahal? Mendingan beli di tetangga sebelah lebih murah. Ya, kalau Anda lihat fisik sama, tetapi belum tentu daleman sama. Ya, daleman itu adalah mesin. Jadi sama seperti Anda beli jam G-Shock KW ya. Mungkin fisik Anda bisa lihat, wih gue pakai G-Shock, wih fisik orang gue pakai Rolex, tetapi ternyata palsu, daleman mesinnya berbeda ya. Ya Kak, saya nggak usah ngomong bagaimana beda mesin dalemannya kalau saya pemakai Rolex asli dengan Rolex KW, bedanya apa? Memang fisik bisa terlihat sama. Ya, detail mungkin bisa disamakan. Yang beda adalah mesinnya. Ya, sehari yang KW itu bisa lebih cepat, kadang-kadang bisa lebih lambat. 1 menit 30 detik atau berapa waktu ya, pasti lebih cepat atau lebih lambat. Kalau original 1 hari hanya lebih cepat 3 detik. Ya, itu benar-benar presisi. Jadi makanya Anda kadang-kadang suka melihat fisik ya sama, tetapi daleman belum tentu sama, drivernya belum tentu sama, mesinnya belum tentu sama, ya. Jadi jangan berpikiran bahwa wah harga ini mahal, tetapi kadang-kadang ya mesinnya kan berbeda. Nah, apa yang berbeda dari yang versi baru? Yang versi lama adalah warna biru. Nah, yang versi baru ini sudah kita upgrade. Kenapa kita upgrade? Karena yang warna biru banyak masalah.
Saya sebagai pedagang, saya juga sebagai hobi. Nah, saya ngomong apa adanya to the point. Anda boleh percaya saya, Anda nggak percaya juga nggak masalah. Yang versi lama itu banyak problem di error. Apa error itu? Warna kiri dengan warna kanan suka nggak sama. Kenapa bisa nggak sama? Karena delay-nya berbeda. Ya, karena delay-nya berbeda. Jadi telat. Jadi ini sudah berubah warna, ini belum berubah warna. Telat, jadi warnanya belang. Nah, kita sebelum tahu itu, kita harus tahu dulu bagaimana dia cara mengubah warnanya atau mengganti warnanya, yaitu hanya dengan mematikan, menyalakan saklar on off lampu Anda, dia akan berubah warna. Nah, pada saat proses nyala, Anda matikan, nyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi. Nah, ini namanya ada delay. Nah, delay-nya ini harus sama antara dua buah LED ini. Nah, kita yang versi baru, upgrade drivernya itu mesinnya, kita request cepat. Jadi, Anda bisa bermain dengan cepat. Kalau LED ini delay-nya lambat, ini delay-nya cepat, jadi nggak bisa nggak sinkron. Nah, tidak sinkron itu bisa menyebabkan belang, ya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa yang terbaru drivernya sudah di-upgrade supaya delay-nya sama, itu satu. Kedua, kipas putarannya lebih cepat. Ya, jadi kita upgrade drivernya untuk mendrive kipas supaya putaran lebih cepat. Dan kipas tahan air. Ya, kenapa kita butuh kipas yang baik? Karena LED ini panas, tetapi panasnya tidak bisa merusak mika lampu. Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Ya, panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang supaya LED ini menjadi awet, umurnya panjang, tidak ngedrop segala macam. Makanya kita concern di kipas. Dan kipasnya harus tahan air. Kenapa? Ya, Anda tahu deh yang namanya kipas, saya nggak usah menjelaskan lebih banyak. Pokoknya intinya ini lebih tahan air dan lebih cepat kipasnya. Body materialnya ini yang terbaru, lebih cepat untuk melepas panas. Bahan campuran pembuatan dari body material ini heatsinknya lebih cepat untuk melepas panas. Ya, karena namanya bahan itu ada kelasnya, seperti stainless steel pun ada 304, ada 904, ada 916, macam-macam ya campurannya. Ada nikelnya lebih banyak, besinya lebih banyak, perunggunya mungkin lebih banyak, tembaganya lebih banyak. Nah, ini pokoknya campurannya lebih baik untuk melepas panas dibandingkan yang versi lama. Seperti itu. Ya, jadi bedanya itu dengan yang lama. Oke, bohlam ini cuma 32 watt, 3 warna. 3 warna ini bisa warna putih 6000 Kelvin, putih kuning 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin ya. Jadi bisa 3 warna. Nah, bagaimana cara mengubah warnanya? Hanya dengan on off saklar lampu tanpa perlu ada tambahan alat atau tambahan saklar. Tinggal colok ke soket original, Anda pasang, selesai. Kedua, syarat bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Tadi saya sudah jelaskan adjustable itu harus bisa diputar 11.30, 11.45, jam 12. Nah, LED ini sebelum kita kirim, makanya Anda kalau order ya kasih tahu untuk mobil apa, kita akan mengkalibrasi dia punya payung ya terhadap bukaan sudutnya. Ya, makanya buat Anda yang sudah order kirimkan foto depan mobilnya. Oke. Nah, syarat keempat bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Yang ya Anda seperti Anda ketahui, Honda itu sensitif terhadap kelistrikan. Nah, ini bohlam tidak storing, jadi tidak perlu khawatir mobil Anda menjadi lemot, mobil Anda menjadi ngebrebet segala macam, tidak perlu khawatir ya. Mungkin kalau Anda belum mencoba atau Anda nggak tahu ya, Anda bilang saya mungkin hanya omong besar ya, tetapi banyak juga ya keluhan di masyarakat atau di online yang curhat ke kita melalui WhatsApp, Pak, saya udah pasang LED mobil saya jadi berebet ini itu. Ya itu karena LED-nya storing. Solusinya bagaimana, Pak? Ya Anda belilah yang bagus LED-nya, seperti itu aja, simple. Ya. Oke. Nah, soal pendinginan LED ini juga sangat baik ya. Ini pemasangan PNP ya. Anda kalau mau masang, lepas dulu ininya. Sudah dilepas, ininya pasang ke reflektor, kunci, dikelipin, sudah dikelipin, baru karet masuk. Karet ini original, Anda tanpa perlu merobek atau Anda menjebol ya. Pemasangan tinggal PNP. Ya. Udah begini baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk, putar, kunci. Ini kipas angin akan berputar sangat kencang. Angin akan tembus melalui heatsink sini. Jadi bisa bersirkulasi angin panas ya. Jadi ini LED sangat baik untuk pendinginannya ya. Teknologinya double cooper. Hati-hati di pasaran banyak yang single cooper dibilang double cooper juga ya.
Jadi janganlah Anda lihat di online hanya melalui gambar, tetapi Anda harus lihat spesifikasinya. Barang yang Anda dapat ya seperti ini. Saya live seperti ini, videonya seperti ini, ya Anda akan mendapatkan seperti ini. Ya. Jadi teknologi pendinginannya ini adalah double cooper, heatsinknya ada, dan kipasnya juga sudah di-upgrade, kencang. Ya, jadi material pembuatan heatsink ini juga lebih cepat untuk melepas panas. Ya, jadi tujuannya adalah sebenarnya lebih baik ya. LED ini juga tanpa driverless, tinggal colok soket ya. Drivernya adalah inside. Kadang-kadang ada orang yang mau menjelekkan LED ini, wah LED yang tidak menggunakan balas atau tidak menggunakan driver jelek, tidak awet. Sebenarnya LED ini ada drivernya, tapi driver di mana? Drivernya di dalam, inside. Jadi teknologi pembuatan LED ini sudah lebih maju dibandingkan LED-LED yang masih menggunakan driver di luar. Kenapa? Kalau di luar itu dibikinnya manual, disolder pakai tangan. Sedangkan kalau ini sudah di-print pakai tangan robot atau pakai komputer. Jadi campur tangan manusia sudah tidak ada. Ya, jadi Anda memilih mana? Buatan solderan manusia atau solderan robot? Ya, kalau saya lebih memilih solderan robot dibandingkan solderan manusia karena kita tahu sendiri solderan manusia berantakan, Bro. Kenapa? Saya orang teknik. Saya orang elektro. Kadang-kadang timah kebanyakan, kadang-kadang solder kelamaan terlalu panas menyebabkan komponen elektronik itu rusak. Ya, seperti itu. Nah, makanya ini sudah menggunakan teknologi maju, jadi speknya lebih tinggi dibandingkan masih LED yang menggunakan balas di luar karena itu masih buatan manual tangan manusia, ya. Dan LED pembuatan ini bahan materialnya juga bukan barang abal-abal. Beda dengan yang dijual di online yang murah-murah, ya ini berat banget ya. Detail kualitinya bagus lah ya. Jadi sudah terlihat dari material pembuatannya juga udah oke ya, ada harga, ada kualitas. Oke ya, terima kasih. Ini di order untuk Honda Jazz GD3 tadi ya, Honda Jazz pertama yang reflektornya bulat. Saya sudah tahu polanya, nanti kita akan kalibrasi sebelum kita kirim. Oke, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Terima kasih.